Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin. Hidayah Al-Quran. Amin. Sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi tidak sekedar jalan-jalan bawa Quran, tapi menjadi Quran berjalan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah mengajarkan kita supaya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya hadapkanlah hati ini menuju kepada agamamu. Jadi ini singkat tapi luar biasa pesan Rasulullah. Orang kalau bersedih, tempat sedih di mana? Hati. Di hati, nggak mungkin di mata. Ya. Kalau orang gembira, tempat gembira di mana? Di hati. Hati juga. Nggak mungkin di kaki. Jadi satu tempat memungkinkan untuk berganti-ganti antara sedih dan gembira, suka dan duka, kan gitu ya. Harap dan cemas, itu hati. Maka berhati-hatilah dengan hati, karena setiap saat hati bisa berubah-ubah, karena sifatnya al-qalb itu kolab, ya, baling-baling, berubah-ubah. Jadi kalau dulu benci sekarang cinta, wajar. Itu menunjukkan dia ada hati. Ya. Kalau dulu cinta sekarang benci, wajar juga. Karena memang hati itu memungkinkan untuk selalu berubah dan berubah. Maka diajarkan supaya kita bermohon kepada Allah agar perubahan-perubahan hati itu tetap menuju kepada agama, kebaikan. Nah, dalam kehidupan kita ini sebetulnya orang merasakan sebelah kiri merasakan susah, sebelah kanan merasakan senang, itu bisa berada dalam satu tempat tapi rasa bisa berbeda. Ada orang merasakan sepi dalam keramaian. Ramai tapi sepi. Kenapa? Nah, itu urusannya masing-masing ya. Ada juga orang yang merasa gembira di tengah kesepian. Kenapa? Itu persoalan hati. Jadi jangan heran kalau ada orang cengar-cengir sendirian, gak ada orang yang lain gitu ya. Jangan-jangan memang itu sedang berbahagia dengan dirinya sendiri. Dalam dunia medis ada namanya orang autis. Dia punya dunia sendiri. Nyambung sedikit, nanti nggak nyambungnya banyak. Iya, itu autisme, autis karena medis atau autis karena emang pengaruh globalisasi kan gitu. Gitu. Nah, jadi begitu juga dalam ada yang ketawa sendiri juga ada betul. Iya. Ketawa. Iya, luar biasa. Jadi emang kecanggihan teknologi membuat orang menjadi gila kan gitu. Gila. Dalam arti ya memang bisa begitu. Di waktu jam 12 siang ketika panas terik matahari yang luar biasa, di tempat yang sama tapi orang bisa terjadi ada yang merasa nyaman, damai, dingin, tapi ada juga yang merasa kepanasan, kehausan. Contoh sedang macet-macet, ya, kita dalam mobil ber-AC, ada musik, kita merasakan nyaman gitu. Tapi kita tengok dari dalam mobil di sebelah, ya Allah kasihan itu kepanasan, kehausan. Jadi memungkinkan di tempat yang sama itu beda pendapat
pendapatannya atau penerimanya beda, bisa begitu. Sama di majelis yang sama, gurunya sama, yayasannya sama, kamarnya sama. Kadang jatuh cinta pada wanita yang sama. Misalkan gitu. Tapi hasilnya bisa berbeda. Nah, maka di sini substansi dari kehidupannya adalah bagaimana menjaga hati agar tetap kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah itu. Oleh karena itu ada satu pesan Allah, ya kita lihat misalkan di surat 13 ayatnya 28. Dari Omar. Ya, Mar, silakan. Siap. A'udzu billahi 2829 ya. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, jadi kata Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kita sedang pusing-pusing ya ambil tasbih ya, zikir atau ambil Quran. Memang berat awalnya itu. Coba lagi kita punya masalah, punya problem gitu kan. Mau ngaji berat, awalnya doang berat itu. Kenapa? Setan pasang badan, jangan sampai orang ini ngaji gitu. Memang begitu. Sama dengan bola besi. Itu bola besi itu awalnya aja berat, dorongnya itu. Begitu sudah ngelinding, ringan kan? Gitu. Apalagi di turunan itu. Wah, apalagi turunan, waduh, gitu. Sama, orang ngaji itu begitu, awalnya berat. Setan goda kanan kiri, bahkan dari bawah, pasang paku-paku. Sehingga seperti yang nggak betah gitu. Kadang juga di mata, ditiup, sehingga ngantuk berkepanjangan. Sampai bubar dia masih tidur. Bisa juga di telinga, ditutup sehingga sayup-sayup mendengar itu. Begitu pulang, apa kata Ustadz? Aduh, saya juga kurang perhatian, nah begitu. Nah jadi memang setan pasang badan, jangan sampai orang itu mengaji. Dan itulah zikir yang hebat tuh. Karena dengan mengaji dapat petunjuk. Dengan dapat petunjuk, hati menjadi terarah dan kemudian menjadi damai, tenang. Hanya Allah yang bisa bikin kita menjadi tenang dalam kehidupan ini. Bahkan sudah menjadi kausalita ya, hukum alam. Orang itu dikasih rasa sedih, gembira gitu. Bahkan dalam perjuangan pun begitu. Kadang menang, kadang kalah kan gitu. Bahkan Nabi dengan umatnya pun ketika mengalami perjuangan itu ya dikasih kemenangan saat perang Badar. Dikasih juga kekalahan saat perang Uhud. Iya. Ini untuk menguji siapa yang loyal terhadap Rasulullah, siapa yang loyal terhadap agama. Kita lihat surat 3 ayatnya 154. Artinya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 100
154. Artinya jemaah. Ya Pak. Surat 3 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Subhanallah. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Tidak semua yang berperang di jalan Allah itu murni karena Allah. Ada yang karena yang lain. Ada yang karena wanita sampai dia menikahinya. Ada yang karena dia ingin berebut harta, kan gitu. Maka ketika perang Badar Allah menangkan. Begitu perang Uhud Allah takdirkan kalah. Dan setiap semua peristiwa yang terjadi itu sebetulnya Allah punya hikmah, punya maksud tersendiri. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kok bisa kalah dalam Islam? Ada kekalahan gitu. Ya, kalau kita ambil hikmahnya luar biasa ya. Maksudnya begini, banyak orang yang para sahabat Nabi itu pengen jihad fisabilillah, pengen mati syahid di jalan Allah. Ada namanya Khalid bin Walid, seorang panglima perang ya, yang dulunya musuh Islam tapi kemudian masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia berbalik membela Islam untuk kejayaan Islam. Dia pun iri kepada teman-temannya yang sudah gugur di jalan Allah, pengen dia mati syahid. Tapi karena Khalid ini luar biasa perangnya, taktiknya ya, setiap perang dipimpin oleh Khalid menang terus.